Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, To the recommendation for your style, and this is Daily Daily Lifestyle. Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku, Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Selamat tahun baru 2023 Caca. Selamat tahun baru viewers. Aduh, yang pasti tentunya semua yang terbaik akan kita lewati di tahun 2023 ini. Amin. Viewers, senang sekali ya kita berdua kembali hadir bersama menemani viewers yang ada di rumah. Tentunya untuk share semua informasi menarik dari dunia fashion dan juga lifestyle. Benar sekali tak, semangat tahun baru nih dan semoga apapun keinginan dan impian kita semua di tahun ini bisa terrealisasi. Amin. Septa dan viewers, berbicara awal tahun tentu saja berbagai tren sudah mulai muncul ya. Mulai dari fashion, gaya hidup, dan tren lainnya. Betul banget nih Caca. Kalau awal tahun sudah pas banget nih kalau kita bahas tentang tren fashion. Tentunya kan viewers, aku juga mau tahu nih tentang tren fashion 2023 nih Ca. Nah itu dia yang akan aku bahas di Septa tentang tren fashion di tahun 2023 ini. Kira-kira kiblat fashion masih ke negara mana ya? Dan style fashion apa yang akan booming dan digunakan sejumlah selebritis tanah air? Yuk langsung aja nih kita tanya salah satu fashion stylenya selebritis Karen Delano. Berikut informasinya. Viewers, berbicara soal tren fashion pasti akan selalu mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Tren fashion yang ada tentu saja akan dipengaruhi oleh mix and match pada outfit of the day agar terlihat pas dan kekinian. Di tahun 2023 bagi viewers yang menyukai fashion, tentu saja tren fashion terbaru banyak diburu. Sepertinya kalau saya lihat tuh seperti something that bomber, mau itu dari jaket, dari jas, itu kayaknya masih punya pengaruh yang sangat kuat sekarang ini. Gitu, dan juga warna-warna, kalau sekarang kan tren yang sekarang udah keluar tuh untuk summer tahun depan. Jadi agak susah untuk ikutin sama kita di Indonesia. Gitu. Jadi apa yang bisa dinikmati sama orang-orang, beberapa brand yang ada di mall itu yang sekarang aja yang dipakai gitu. Karena kalau ngikutin trennya apa sih, masih jauh banget nanti summer yang sudah keluar dari sekarang. Untuk kiblat fashion yang ada, beberapa negara yang dikenal sebagai pusat mode dunia masih begitu kuat mempengaruhi tren fashion yang ada. Dari negara mana ya? Kita udah tahu pasti bahwa Milan, Paris, London, ya kan itu adalah mereka-mereka itulah yang membuat tren yang sangat luar biasa. Tokyo dan juga Milan, Paris, London, Tokyo. Itu kan mereka selalu membuat Fashion Week, dan juga New York. Kita akan lihat seperti apa penampilan dari brand-brand internasional yang memberikan pengaruh sangat luar biasa buat kita. Korea sih kalau buat Indonesia memang punya pengaruh juga yang sangat luar biasa, tapi khususnya buat anak-anak muda sih biasanya, karena cara mereka berpakaian itu kan lebih kepada nyeleneh ya. Jadi menyeleneh itu maksudnya banyak sekali boys band, girls band yang dari Korea sangat punya pengaruh buat kita, itu yang diikutin gitu. Selain itu, penggunaan warna dan motifnya semakin beragam. Sebut saja warna mencolok atau disebut vibrant colors seperti electric blue, fuchsia, atau emerald green masih mendominasi di tahun ini. Tren 2023 I think masih colorful.
Tetapi kalau buat saya sebagai fashion stylist tuh yang paling penting adalah personal style. Jadi bagaimana bisa menentukan gaya. Tren bisa akan selalu ada, tapi gimana caranya bisa menentukan gaya yang paling tepat buat kita. Aku lihat kemarin dari salah satu brand Balenciaga, mereka ngeluarin warna-warna hitam, tapi warna shocking pink dan shocking lime green tuh masih keluar ternyata. Jadi seperti show saya di sini, show tunggal saya kan semuanya pink. Ini adalah tren yang saya rasa tahun ini dan juga tahun depan akan masih kuat gitu. Wah, viewers, menarik banget ya. Style dan juga tren boleh terus berkembang. Tapi yang terpenting bagaimana cara kita bisa mengikuti tren sesuai dengan diri kita sendiri. Tidak memaksakan. Setuju nggak, Ca? Yes, bener banget Septa. Cantik atau ganteng tidak berlebihan ya. Dan tentunya seperti Karen bilang tadi, Milan, Paris, Korea masih menjadi kiblatnya fashion tanah air dan tentunya dunia. Well Septa, sekarang giliran kamu nih. Kamu mau share informasi apa sih? Aduh, Caca, selalu deh tanya informasi dari aku. Pasti penasaran kan, Ca? Penasaran banget. Nah, tentunya juga Caca dan juga viewer masih dari tren-tren di tahun 2023. Kali ini dari tren kecantikan. Pasti menarik banget ya Septa. Apalagi sekarang kecantikan sudah menjadi kebutuhan kaum urban ya, baik wanita dan juga pria. Setuju banget, sekarang tuh tren kecantikan bukan cuma buat wanita, tapi pria juga mengikuti banget nih, Ca. Nah, berbicara mengenai filler bibir nih, menjadi salah satu treatment kecantikan yang banyak diminati. Tidak hanya downtime dan juga hasilnya maksimal, menjadi favorit dari tren kecantikan ini. Lantas kira-kira di tahun ini tren filler bibir bentuk apa ya yang diminati banyak orang? Ini dia informasinya untuk kamu. Bukan hanya fashion, tren kecantikan juga memiliki tren tersendiri di setiap tahunnya, seperti filler bibir. Filler memang menjadi salah satu perawatan non-invasi yang diminati sejak beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak Kylie Jenner mempopulerkannya. Pengusaha muda paling tajir sejagat itu melakukan prosedur tersebut pada tahun 2015 demi membuat bibirnya lebih berisi dan seksi. Tentunya hingga kini pesona tren kecantikan yang dipopulerkannya masih tetap bertahan. Filler bibir masih tren sih ya. Jadi kalau di saya kita bedain antara yang berumur sama yang kaum muda ya. Kalau untuk kaum muda kan trennya itu sempet yang kayak ke Korea-Koreaan gitu kan, ada cherry lips bilangnya. Jadi lebih fokus di tengahnya yang digedein. Kalau dulu kan zamannya Angelina Jolie gitu-gitu kayaknya lebar kan, bibirnya lebar sampai ke samping, itu juga kayaknya udah nggak terlalu diminati ya, karena kan wajah Asia itu kita lebih kiblatnya ke Korea yang lebih ke V-shape, lebih tirus. Jadi kalau dikombinasi dengan bibir yang lebar juga nggak nyambung gitu menurut saya. Jadi lebih ke cherry lips masih oke. Nah kalau sebenarnya untuk orang yang elderly yang lebih berumur itu kan fat, jadi jaringan lemak di bibir sendiri itu akan semakin lama semakin berkurang. Makanya kenapa butuh filler bibir. Jadi bukan cuma biar bibirnya seksi, enggak juga sih sebenarnya. Jadi kita mau mengembalikan volume dari si bibir sama bentuk bibir ke masa dulunya gitu. Jadi aku demen ngerjain pasien-pasien yang berumur karena pasti mereka berasa kok bibirnya lebih tipis ya dibanding dulu gitu. Jadi kan otomatis kalau kita filler bibir itu jauh lebih kelihatan seger gitu. Jadi beda tujuannya. Kalau untuk anak muda kan dia maunya yang lebih sexy lips gitu-gitu. Jadi lebih ada bentuknya. Kalau orang tua itu kita kembalikan rekonstruksi ke bibir sebelumnya aja tuh udah bagus banget kan, udah jauh berubah penampilannya. Nah, nanti di situ pun dibedain lagi nih, ada cowok, ada cewek, ya kan? Cowok pun kalau yang udah
senior itu pun butuh filler bibir sebenarnya gitu. Jadi dibilang masih tren, ya pasti masih karena kebutuhan ya untuk filler bibir itu. Seolah menjadi kebutuhan, tren filler pun semakin booming dari tahun ke tahun, termasuk di tahun 2023 ini. Dibilang kiblat, kadang-kadang pasien punya acuan sendiri. Jadi mereka rata-rata berdatang, aku mau bibir kayak gini. Nah kita tinggal kasih tahu aja. Kayaknya kalau di mukanya kurang cocok deh. Kalau kamu tuh mukanya tipenya begini, lebih cocoknya ke sini gitu. Jadi mau dibilang kiblatnya harus cherry lip semua ya nggak bisa juga. Kan tipe muka juga beda-beda kan. Gini, memang banyak kasus overfill ya. Jadi overfill syndrome itu yang ininya tinggi, terus ininya melanci, bibirnya jontor. Nah memang mungkin secara psikis pasien ya ada. Ya dibilang edik ya ada juga gitu loh. Kan ada pasien yang kadang-kadang, dok aku tuh nggak tenang loh kalau belum disuntik. Ada juga yang begitu. Jadi nah itu tergantung dokternya aja kan. Jadi balik lagi, maksudnya kadang kan kita juga harus ngerem ke pasien gitu. Udah ini tuh udah cukup, nanti kita yang atur. Nanti kalau udah turun, udah berkurang ya kita tambah lagi, touch up lagi. Cuman kadang kan pasien, aduh ini kayak kurang lebar deh, ini kurang ini deh. Nah itu yang bikin kadang-kadang bikin jadi too much gitu kan. Jadi over ekspektasi, kok jadinya dia ngelihatnya mungkin bagus, tapi orang luar kan ngelihatnya udah aneh kan gitu. Jadi ya itu peran dokter di sana gitu untuk membatasi semana kita filler sampai senatural mungkin itu sih. Selain memberikan penampilan yang cantik kepada bibir, filler pun dapat membantu menutupi kekurangan yang ada pada bibir. Misalnya, bibir yang simetris antara kanan dan kiri, sehingga penggunaan filler pada bibir ini sangatlah tepat. Tidak hanya itu, prosesnya yang cepat dan tidak ada downtime setelahnya menjadikan filler bibir semakin banyak diminati. Sebenarnya kalau untuk secara fungsional memang nggak ada, maksudnya nggak ada pengaruh. Misalnya bibir kan fungsinya kita untuk menutup gigi ya kan, dan maksudnya kalau untuk misalnya untuk activity kayak minum atau apa kan juga nggak ada pengaruh sih. Memang sebenarnya lebih ke penampilan aja sih kalau untuk bibir ya. Nah bisa juga untuk karena bibir itu banyak kita secara anatomi kan nggak sama antara kanan kiri, nggak simetris. Nah kita bisa juga untuk perbaikan itu biar lebih simetris antara kanan dan kiri ke sana. Biasanya lebih ke perbaikan sama untuk itu aja sih penampilannya. Kalau bibir rata-rata 6 bulan. Memang tergantung produknya juga ya, balik lagi. Dan tergantung lifestyle-nya dia. Nah itu 6 bulan. Memang filler yang paling cepat habis jadi bibir dibanding filler-filler lain ya, kayak dagu, kayak hidung atau pipi, karena kan ini area yang mobile ya. Jadi kita ngomong, kita makan pun ada panas, ada dingin, otomatis lebih cepat diserap daripada filler-filler yang lain di area lain gitu. Jadi rata-rata 6 bulan. Filler sih pada umumnya kalau kita sering minum alkohol itu juga cepat habis. Terus ya gaya hidup tidak sehat lah ya, sering bergadang, terus minum yang panas-panas itu kan otomatis meningkatkan metabolisme untuk penyerapannya jadi lebih cepat. Cukup menarik ya dua informasi yang kita berikan tadi viewers. Tapi Septa, menurut kamu aku cocok gak sih kalau aku filler bibir? Kalau menurut aku sih cocok-cocok aja sih. Soal kamu udah cantik sih di HP juga Cocok bisa ya. Jadi tambah seksi ya Septa. Tentunya setelah ini kita masih ada informasi lainnya. So stay tune on Daily Lifestyle.